Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung. Gunung bukan hanya soal ketinggian, tapi tentang batas. Batas antara yang boleh dan yang tidak. Batas antara tamu dan penghuni. Dan batas antara pulang atau tidak pernah kembali. Banyak orang naik gunung untuk mencari tenang, tanpa sadar bahwa tidak semua tempat ingin didatangi. Ada gunung yang memberi izin, dan ada gunung yang diam, tapi mencatat setiap langkah. Mereka yang melanggar pantangan, yang lupa bersikap sopan, seringkali tidak langsung dihukum. Gunung itu hanya menunggu, karena ketika waktunya tiba, tidak semua yang naik akan diizinkan turun. Dan inilah kisah tentang gunung yang tidak mengembalikan. Sebelum cerita ini dimulai, pastikan kamu sudah subscribe channel Cerita Dari Mereka, agar kamu tidak melewatkan kisah-kisah yang tidak selalu berakhir dengan pulang. Kita mulai. Pendaki yang tak pernah turun. Gunung selalu terlihat diam, tegak, seolah tidak peduli siapa yang datang dan pergi. Padahal, gunung mencatat, bukan dengan papan informasi, bukan dengan buku tamu, tapi dengan ingatan. Dan pendakian kami adalah salah satu yang masih diingat gunung itu sampai sekarang. Kami berangkat berlima, tidak ada yang istimewa, bukan pendaki profesional, tapi juga bukan pemula. Gunung yang kami pilih berada di Jawa Tengah. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu populer. Yang menarik justru satu hal, jalur lama. Jalur yang katanya lebih cepat, lebih sepi, dan sudah tidak dipakai lagi oleh warga sekitar. Kenapa ditutup? Tanya Raka. Guide lokal kami, Pak Dharma, tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, bukan ditutup, ditinggalkan. Kami bermalam di desa terakhir sebelum pendakian. Desa kecil, rumah-rumah kayu, dan udara yang dinginnya lain. Saat kami memeriksa logistik, seorang nenek mendekat. Ia menatap kami satu persatu. 5 orang. Iya, Nek. Ia menggeleng pelan. Naik gunung, jangan pernah nyebut jumlah. Aku mengira itu hanya kepercayaan lama. Malamnya, Pak Dharma mengumpulkan kami. Ia menjelaskan pantangan dasar. Jangan bersiul. Jangan memanggil nama dengan keras. Jangan membicarakan hal kotor. Dan yang paling penting, kalau dengar suara dipanggil, jangan jawab. Kami mengangguk. Tidak ada yang benar-benar mencatat. Pendakian dimulai pukul 5 pagi. Kabut masih tebal. Jalur lama benar-benar sepi. Tidak ada tanda resmi. Hanya jalan tanah, akar, dan batu licin. Sekitar 1 jam berjalan, aku merasa ada yang aneh. Langkah kami terasa tidak sinkron. Kadang aku merasa berjalan terlalu lama, tapi jarak tidak bertambah. Kadang aku merasa berhenti, tapi tubuh seperti masih bergerak. Pak Dharma berhenti mendadak. Dari tadi, ada yang bawa makanan jatuh ke tanah. Tidak ada yang menjawab. Karena tidak ada yang merasa menjatuhkan apapun. Sekitar jam 10, kami mendengar suara dari arah hutan. Pelan. Mas. Satu kata. Sangat jelas. Raka refleks menoleh. Pak Dharma langsung memegang bahunya. Ulah. Jangan lihat. Aku merinding. Suara itu datang lagi. Mas. Capeknya. Bukan suara menyeramkan. Justru terlalu wajar. Seperti orang desa yang sedang menyapa. Kesalahan pertama terjadi saat istirahat. Wira, tanpa sadar, bersiul kecil sambil duduk. Suaranya pendek, tidak keras. Tapi Pak Dharma langsung berdiri. Wajahnya pucat. Siapa yang siul?
Dito mengangkat tangan. Refleks, Pak. Kenapa? Pak Dharma menutup mata. Gunung teresep dipanggil. Gunung tidak suka dipanggil. Sejak itu kabut turun lebih tebal. Jalur seperti berubah. Lebih sempit, lebih gelap. Menjelang sore, kami menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah papan kayu tua. Tulisan pudar, pos 3. Padahal menurut peta, jalur ini hanya punya 2 pos. Pak Dharma berdiri lama di depan papan itu. Kita terlalu cepat. Apa maksudnya, Pak? Ia menoleh ke kami dan berkata dengan suara gemetar. Atau kita tidak jalan sendiri? Saat itu aku baru sadar. Sejak kapan langkah di belakang kami lebih banyak dari 5? Di gunung, ada satu aturan tak tertulis yang selalu diingat para pendaki lama. Kalau jalur tiba-tiba terasa asing, berhentilah. Karena gunung tidak pernah menyesatkan tanpa alasan. Ia hanya menjawab kesalahan. Kami melanjutkan pendakian pagi itu dengan perasaan yang tidak utuh. Setelah kejadian di pos 3, saat aku mendengar namaku dipanggil dari arah jurang, tidak ada satupun dari kami yang benar-benar tenang. Tapi di gunung, rasa tidak enak bukan alasan untuk turun. Terutama bagi Raka. Masih aman, katanya. Itu cuma sugesti. Gunung selalu begitu. Aku ingin percaya, tapi gunung ini terlalu diam. Di batas hutan, kami bertemu juru kunci jalur lama. Orang tua itu duduk di atas batu besar, mengenakan ikat kepala hitam. Matanya setengah berpejam. Ia menghentikan kami. Sata aca naik, Ernhema. Sebelum naik, berhenti dulu. Ia mengambil segenggam tanah, mencampurnya dengan air dari botol kami, lalu memercikannya ke sepatu kami satu persatu. Ia lain ritual, katanya. Iya, pamit. Pamit pada gunung. Lalu ia menatapku lama. Nu paling sering dipanggil, biasana nu paling loba dipendem. Selepas pos 4, jalur berubah. Tidak ada di peta, tidak ada di GPS. Tapi terlihat jelas, tanahnya seperti sering dilalui. Rantingnya terpotong rapi, seolah jalur itu sudah ada sejak lama. Ini jalur lama, kata Maka. Mungkin jalur pendek. Kami mengikuti jalur itu. Di tengah jalan, Wira membuka mulutnya. Aneh ya, gunung ini kayak nyimpen sesuatu. Aku menoleh cepat. Di Gunung Jawa ada satu pantangan keras. Jangan membicarakan penunggu atau sesuatu secara langsung. Angin langsung berhenti. Hutan jadi terlalu sunyi. Lalu terdengar langkah kaki. Bukan dari kami. Kami memutuskan bermalam. Saat Raka menyalakan kompor, api tidak mau menyala. Gas penuh, pemantik berfungsi. Tapi api tidak muncul. Angin tidak ada, hujan tidak turun. Seolah gunung tidak mengizinkan api menyala. Lalu terdengar suara perempuan dari balik pepohonan. Pelan, merdu. Kenapa berhenti? Tidak ada yang menjawab. Saat subuh, Wira tidak ada. Tasnya tertinggal, sepatunya masih di tenda. Jejak kakinya mengarah ke jalur yang semalam tidak kami lewati. Dan di tanah tertulis dengan ranting. Balikan. Gunung ini bukan sekedar tempat tinggi. Ia adalah ruang hidup dengan aturan sendiri. Dan kami baru saja melanggar terlalu banyak. Saat kami berdiri, menatap jalur asing itu, aku sadar satu hal. Gunung ini tidak ingin kami naik. Ia ingin salah satu dari kami tinggal. Gunung selalu punya 2 wajah. Satu yang ditunjukkan kepada pendaki, dan satu lagi yang hanya muncul ketika manusia lupa diri. Di gunung ini, yang tersesat bukan mereka yang tak tahu jalan, melainkan mereka yang terlalu yakin bahwa semua jalur bisa dipetakan. Kami berempat tersisa. Aku, Bayu, Raka, dan Lilis. Sementara Wira tidak pernah benar-benar pergi.
Sejak kejadian di pos bayangan malam itu, kami tidak lagi berbicara tentang kehilangan. Bukan karena kami ikhlas, tapi karena gunung ini seperti tidak suka jika namanya disebut. Setiap kali seseorang mencoba membicarakan Wira, angin langsung turun, pepohonan berderit, dan kabut datang terlalu cepat. Pagi itu, Bayu melanggar pantangan paling dasar. Ia bersiul. Awalnya pelan, nada pendek, seperti orang mengusir sepi. "Jangan," kataku cepat. Bayu berhenti, wajahnya pucat. "Ada yang jawab," katanya. Kami semua diam, dan dari arah hutan kiri jalur terdengar siulan yang sama. Nada yang sama, tempo yang sama, tapi lebih panjang, lebih lambat, seolah mengejek. Lilis langsung berjongkok, menunduk, dan berbisik. "Ulah di tanggepan, ulah di sahutan. Jangan ditanggapi, jangan dibalas." Siulan itu berhenti, tapi sejak saat itu, jalur di depan kami mulai berubah. Peta menunjukkan jalur menurun ke kanan, tapi jalur di depan kami menurun ke kiri. Tanahnya lebih hitam, lebih basah. Jejak sepatu tidak ada. Raka menggeleng. "Ini bukan jalur resmi." Bayu menunjuk ke depan. "Tapi ini jalur satu-satunya." Kami berdiri terlalu lama, dan gunung tidak suka ditunggu. Kabut turun mendadak, membungkus kami. Saat kabut sedikit membuka, jalur di belakang kami sudah tidak ada. Saat kami berjalan di jalur asing itu, aku mendengar suara. Bukan dari hutan, bukan dari atas, dari bawah tanah. Seperti ada yang berjalan di dalam bumi. Duk, duk, duk. Setiap langkah kami dibalas satu langkah dari bawah. Lilis menangis pelan. "Ada yang ikut, tapi bukan di belakang." Kami berhenti, dan suara itu juga berhenti. Lalu terdengar bisikan. Pelan, berat, seperti suara orang tua. "Turun itu bukan berarti pulang." Raka akhirnya mengeluarkan kain putih yang sejak awal ia simpan. Ia dikasih juru kunci, katanya. Ia menggelar kain itu di tanah, menaruh rokok, kopi hitam, dan sejumput nasi. Kami diminta duduk melingkar. "Jangan menyebut nama sendiri," kata Raka. "Jangan ingat rumah, jangan ingat siapapun." Kami menunduk. Angin berhenti. Hutan diam. Lalu terdengar langkah mendekat. Bukan satu, banyak. Mengelilingi kami. Aku mencium bau tanah basah bercampur bau rambut lama. Seseorang berdiri tepat di belakangku. Aku tahu karena napasnya menyentuh leherku. Suara-suara itu mulai berbicara, meniru suara kami, suara Bayu, suara Raka, dan suara Wira. "Kita udah deket jalur pulang." Suara itu persis. Nada, cara bicara, tapi datang dari arah hutan. Air mataku jatuh. Raka berteriak, "Ulah dibalik, ulah ditingali. Jangan menoleh, jangan dilihat." Langkah-langkah itu mendekat, mengitari, menggesek tanah. Lalu, tiba-tiba, semuanya berhenti. Kabut perlahan naik. Hutan kembali terdengar. Kami berdiri. Dan baru sadar, Lilis tidak ada. Tidak ada teriakan. Tidak ada suara jatuh. Hanya tasnya. Tergeletak rapi di pinggir jalur. Seolah ia berhenti, meletakkan barang, dan memilih tidak ikut lagi. Bayu terduduk. Raka menutup wajah.
Dan aku sadar satu hal. Gunung ini tidak menyesatkan kami. Ia hanya memilih. Kami melanjutkan langkah, bertiga, tanpa bicara, tanpa menoleh. Karena kami tahu sekarang, bukan soal siapa yang kuat bertahan, tapi siapa yang masih diizinkan pulang. Di gunung, yang paling berbahaya bukanlah jurang, bukan cuaca, bukan pula binatang buas. Yang paling berbahaya adalah ketika gunung mulai mengenalimu. Dan sejak malam itu, aku sadar satu hal. Gunung ini tidak ingin kami turun dengan jumlah yang sama. Kami bangun saat kabut masih tebal. Udara dingin menusuk tulang, dan suara burung terdengar terlalu jauh. Tenda sebelah kosong. Raka tidak ada. Sleeping bag-nya masih tergelar, sepatu masih di luar, tapi orangnya menghilang. Dia kemana? Tidak ada yang menjawab. Aku melihat ke arah jalur turun. Tanah basah. Ada jejak kaki. Bukan satu pasang, tapi banyak. Jejak telanjang mengarah ke dalam hutan. Kami memutuskan mencari Raka. Padahal dari awal pendakian, juru kunci sudah mengingatkan. Mun aya nu leungit, ulah kabeh milarian. Gunung mah teresep di ramean. Kalau ada yang hilang, jangan semua orang mencari. Karena gunung tidak suka keramaian. Tapi kami nekat. Semakin masuk ke hutan, suasana berubah. Tidak ada angin, tidak ada suara serangga, hanya sunyi yang terasa hidup. Lalu, kami menemukan sesuatu. Sebuah sesajen kecil, daun pisang, kopi hitam, rokok ratak yang masih menyala. Dan di tengahnya, ada gelang tangan Raka. Kami mulai mendengar suara. Mas, pelan, seperti dipanggil dari kejauhan. Itu suara Raka. Bayu refleks menjawab. Aku langsung menarik lengannya. Jangan jawab. Suara itu terdengar lagi. Kalian kok lama? Sekarang lebih dekat, terlalu dekat. Kabut bergerak, di balik pepohonan ada sosok berdiri. Tingginya mirip Raka, posturnya sama, tapi kepalanya terlalu menunduk. Lehernya panjang, tidak wajar. Dan saat ia mengangkat wajahnya, mulutnya tersenyum terlalu lebar. Kami lari. Kami kembali camp dengan napas terengah, tangan gemetar, pikiran kacau. Aku teringat pesan juru kunci. Mun geus dipilari, tapi gunung temulangkeun, kudu aya nu dipasrahkeun. Kalau sudah dicari tapi tidak dikembalikan, harus ada yang dipasrahkan. Kami menggelar ritual sederhana, menyalakan dupa, menuangkan kopi ke tanah, menyebut nama gunung tanpa menyebut nama kami sendiri. Aku memotong ujung kukuku, menjatuhkannya ke tanah sebagai tanda kami hanya numpang lewat. Kabut menipis, tapi rasa diawasi tidak pergi. Malam itu, api unggun tidak mau menyala. Kayu kering, angin tenang, tapi api selalu mati. Kami makan dalam gelap. Di tengah sunyi, aku mendengar langkah mengelilingi tenda. 1 putaran, 2 putaran, lalu suara berbisik. Sabarah dei, berapa lagi?
Aku menutup mata, menggenggam tanah, dan tiba-tiba jeritan terdengar. Bukan dari hutan, tapi dari tenda kami. Tenda terbuka, kosong. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada jejak. Hanya satu hal yang tertinggal di tanah. Sepasang sandal dan bau tanah basah. Kami sekarang tinggal berdua. Gunung semakin sunyi. Terlalu sunyi untuk disebut aman. Pagi menjelang, tapi matahari tidak terlihat. Kabut turun lebih rendah. Kami sepakat satu hal. Jika hari ini kami tidak turun, kami tidak akan pernah turun. Dan aku mulai mengerti. Gunung ini tidak meminta nyawa sekaligus. Ia mengambil satu persatu. Pelan, sabar, seperti orang menabung untuk selamanya. Gunung tidak pernah memanggil dengan suara. Ia memanggil dengan rasa. Dengan dorongan untuk naik. Dengan keyakinan palsu bahwa kita akan kembali seperti semula. Dan mereka yang tidak paham adat, tidak patuh pantangan, atau membawa niat yang salah, tidak pernah benar-benar turun. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Angin gunung tidak lagi dingin, tapi basah, seperti nafas dari sesuatu yang hidup. Jalur setapak yang kami lewati tidak ada di peta, tidak ada di GPS, tidak pernah dicatat oleh Basecamp. Tapi kakiku melangkah sendiri, dan semakin tinggi kami naik, semakin jelas satu hal. Gunung ini tidak ingin kami pulang. Kami sampai di sebuah lapangan kecil dekat puncak. Ada batu-batu disusun melingkar. Di tengahnya, tanah hitam yang selalu basah meski tidak hujan. Aku ingat pesan sesepuh desa yang kami abaikan. Mun aya bundaran batu di gunung, ulah dilangkahi, ulah dipoto, ulah disapa. Karena itu, tempat anjeunna nampi tamu. Pantas rame, katanya. Tiada yang pernah sendirian di sini. Dan dari dalamnya keluar suara lain. Suara banyak orang. Tungkang tindih. Gantian. Satu turun, satu tinggal. Gunung henteu kosong. Tanah di bawah kakiku bergerak. Aku melihat bayangan-bayangan berdiri di balik kabut. Pendaki, penduduk, orang-orang yang fotonya pernah kulihat di papan hilang Basecamp. Mereka semua menatapku, dan satu suara muncul di kepalaku. Kau naik berlima, gunung minta satu untuk tinggal. Aku tahu, gunung tidak peduli siapa yang mau atau tidak. Ia hanya menagih. Aku ingat satu pantangan terakhir. Mun ka gunung, ulah sombong, ulah janji palsu, jeung ulah ngaku-ngaku kuat. Aku membuka ransel, mengeluarkan kain putih yang dibawa sesepuh desa secara diam-diam. Aku ikatkan ke batu penanda. Aku menunduk, meminta izin. Bukan untuk pergi, tapi untuk menggantikan. Gunung diam. Lalu, angin berhenti. Aku terbangun di Basecamp, sendirian. Petugas SAR berkata, aku ditemukan pingsan 2 hari lalu. Tidak ada Aka, tidak ada Bayu, tidak ada Wira, dan Lilis. Di buku tamu, nama kami berlima tercatat, dengan catatan kecil di bawahnya. Rombongan turun lengkap. Seminggu kemudian, aku kembali ke desa kaki gunung. Sesepuh itu menatapku lama. Gunung ngabalikeun Aimjen, katanya. Tapi nu ditinggal, bakal ngejaga jalur. Sejak hari itu, setiap ada pendaki tersesat, mereka mengaku melihat seseorang berdiri di kabut, memakai jaket yang sama denganku, menunjukkan arah pulang, dan
tidak pernah berbicara. Gunung tidak jahat, ia hanya tidak suka dilanggar. Dan jika kamu berniat naik, ingat satu hal, tidak semua yang mendaki memang ditakdirkan turun. Gunung tidak pernah mengejar, ia hanya diam. Tapi setiap langkah yang diambil, setiap aturan yang dilanggar, akan selalu diingat. Mungkin setelah ini, kamu akan melihat gunung dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai tempat wisata, tapi sebagai ruang yang harus dihormati. Karena tidak semua yang hilang itu tersesat. Ada yang memang tidak diizinkan kembali. Jika suatu hari kamu mendaki, ingatlah untuk bersikap sopan, mengikuti aturan, dan tidak menantang yang tak terlihat. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai cerita berikutnya di Cerita dari Mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.